Faedah daripada nikah untuk gedanya bisa bersabar terhadap perangui perumoh dan anak gedanya, bisa sabar dalam membimbing dan mendidik perumoh dan anak, sabar dalam gedanya mencari nafkah. Yang faedah akan tetapi adanya hana manfaat apabila gedanya tidak bersabar. Hana arti tak kawin, bahkan tak kawinnya je ke malapetaka bagi gedanya apabila tidak sanggup bersabar. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Arrahmanir rahim. Maliki yaumiddin. إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين. Amin. Halaman Leplusa Barih yang Hanadu Itu dah. Bismillahirrahmanirrahim. Dan lagi tersebut di dalam athar daripada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bahwasanya, ya kan? Ia bersabda, minad dunubi dunubun, ya kan? La yukaffiruha illal hammu bit talabil ma'isha. Artinya setengah daripada beberapa dosa itu ada dosa yang tiada bisa menghapuskan akan dia melainkan kesusahan daripada dua duka cita, dengan menuntut daripada duka cita dengan menuntut kehidupan, yakni menuntut rizki akan belanja isterinya dan anaknya. Dalam sebuah hadis Rasulullah SAW sampaikan bahawa sekian banyak dosa yang hantar ampuni dosanya, yang hana je ketebusan dosanya, kecuali dengan gara-gara susah payah gedanya dalam mencari nafkah untuk keluarga. Jadi hektat bambengah tak tebiat tiap minta nafkah, tiap minta rezeki ke anak dan perumoh, yang ke setiap langkah yang tajak le gedanya, ruh yang itu biar daripada hek bak tak minta rezeki ke perumoh dan anak, nya ruhnya kehjat ke penyebab terhapus dosa. Nyambang lebih kelebihan di Allah terhadap orang yang mencari nafkah kepada keluarga. Jadi ibadahnya hana mesti tamu dalam masjid tapi, hana mesti duduk dalam musalla tapi, hana mesti iktikaf menjem-jem hana. Bagi orang yang hana kegiatan perumoh kana harkat kasib nafkah, anak kan mencukupi untuk nafkah, nyanya bagi orangnya yang lebih geduk dalam masjid, gepreh sembahyang, habis sabah watir sembahyang, gepreh watir sembahyang. Yang gara-gara yang lebih kelebihan dari Allah.
Tapi di antara hamba Allah adalah orang yang fit dalam udip hana rezeki mi hana giyak mita. Nyan terbaik bagi goyan rahmat yang paling raya bila Allah ke goyan. Apabila gejak kebudah dari rumah ban bengah giyak mita rezeki, nyan mandum pahala bagi goyan dan jid ke penghapus segala dosa yang kerjakan. Nyamban kelebihan di Allah. Maka baik dia katanya tak sia-siakan keluarga dalam bidang rezeki. Ada betul kasih sibuk dengan ibadat kat tua, yang minta harta kurina hanya, yang minta nafkah ke perumahan hanya, nya kewajiban. Maka hana ukur katanya memang yang memang payah tak minta peng. Cuman baik tinggal mentang kewajiban. Sembahyang, lia sembahyang perakaan, ai dah boleh bedah yang minta rezeki. Nyan tiap-tiap langkah, tiap-tiap doa, nyan mandum jid ke tebusan dosa. Dan barang sebagainya. Wa fil akhbari al-anbiya'i anna qauman dakhalu fi Yunus alaihi salam fa adafahum fakana yadkhulu wa yakhruju ila manzilihi fatu'adhihi imra'atuhu wa tastatilu alaihi wa huwa sakitun fata'ajjabu min dhalika faqala la tu'ajjibu fa inni sa'altu Allah ta'ala faqultu ma anta mu'aqibun li bihi fil akhirah fa'ajjalahu li fid dunya faqala inna uqubataka fid dunya bintu fulanin tatazawwaja biha fatatazawwaitu biha wa ana sabirun ala ma tarawna minha. Artinya dan tersebut di dalam beberapa cerita-cerita para nabi-nabi bahwasanya beberapa kaum yang masuk mereka itu atas rumah Nabi Yunus alaihi salam. Tiap-tiap masuk ia dan keluar ke dalam rumahnya, maka tiap-tiap masuk dan keluarnya itu menyakiti akan dia oleh istrinya dan berbincangnya atasnya yang demikian itu. Padahal ia diam, maka ta'ajub mereka itu daripada demikian itu. Maka kata Nabi Yunus, jangan kamu ta'ajub, maka bahasanya aku mohonkan akan Allah Ta'ala. Maka kataku baginya, wahai Tuhanku, apa barang siksa bagiku dengan dia di dalam akhirat, maka segerakan olehmu akan dia bagiku di dalam dunia. Maka firman Allah Ta'ala bahwa siksamu di dalam dunia itu yaitu anak si fulan yang perempuan, maka engkau perbuat istri, maka aku berkahwin dengan dia dan aku sabar atas kesakitannya yang engkau lihat akan dia daripadanya itu. Demikianlah hadis yang diriwayatkan oleh Imam Ghazali rahimahullah ta'ala. Jadi pernah diceritakan oleh para nabi-nabi terdahulu, nah sabo kelompok manusia tu biar tamang bak Nabi Yunus alaihi salam. Nabi Yunus nak tirau perumah cukup bro kai. Tiap-tiap terus urang sehingga gede ide Nabi Yunus. Jadi hira ni urang dong kibam perumah Nabi ko bro kai. Merasa hiran dong urang, pakai bro dak kai. Tirau perumah Nabi ni kan baik lagi kan. Pegah Nabi Yunus Behirin kata, Lun pernah lung tanya mbak Allah bahawa putra yang nasiksa lung di akhirat, baik nasiksa di akhirat.
kena segera matang siksaan long bah long terima matang di dunia. Yang kenyang siksaan bagi long. Jadi pegah oleh Allah kata tak kawin dengan tiraurina anak pulan bin pulan, yang kenyang siksaan kata atas dosa yang ke atas kesalahan. Pu yang kerencana kena siksa orang akhirat hana. Jadi kadang-kadang sira ulama atau guru-guru yang saleh kan kadang-kadang merompak perumuh yang beruakai yang sebagai tebusan dosa bila Allah Taala kurunya. Itu ya kadang-kadang kata mupan. Ban perumuh dungku perut hakai. Gob dum ke gedidi. Nah gedidi si mah hantar didi. Tinyan sebagai cobaan kadang-kadang untuk gepee derajat para tungku. Bahkan dalam sebuah sejarah tira uragam gemkawin dengan tira urinang yang cukup beruakai. Pokoknya hana senang ke hana kebahagiaan dalam rumah tangga membacut pi. Saya ke gua rumah kaju lemah ke. Hana mangan lata tego jo hana pai. Bakso ke hana mangan, buat pi hana pai, makanan pi hana, pokoknya hana yang mangan. Susah tak? Hari-hari goyan dia minta kaya beli. Dia minta kaya beli. Minta rezeki ya. Tapi dumnan dia minta kaya berkilo-kilometer ke berangkat dengan dapat hana merihe. So saya kagak biar rumah ka senang ya. Saya kagak gua rumah kira-kira karap terus nyo karam sibah long siap-siap baju. Yang bam bro akai urina. Jadi ternyata uragam yang lebih kelebihan oleh Allah karena perumuh bro akai. Jadi waktu ke terus ke dehuglinya kaya yang kepilihnya hana payah pilih kerau. Ipilih li binatang, li rimu, li gajah, ipilih kaya goyang. Li pilih ipoe goyang-goyang dalam artian dipuo kaya li rimu dan li gajah. Maka jika kita terus boleh senang ke, kita terus rumah kam pikiran ke. Jadi akhirnya meninggallah perumuhan. Mangkali pengalaman tiga kak doh nyoka hana pudara tamidali yang model-modelnya. Gemukawinlah ngon tirau rinang yang cukup salihah, cukup gagai. Akhirnya mukawinlah ngon rinang yang salihah. Ternyata lihat gemukawin dengan perumuh yang salihah pada umbelin gak minta kaya lang. Ubena rimuang dan gajah yang berokan dibantu kan hanai bantuli. Kalan-kalan ho karimu-rimu berokan ho ka gajah hanali. Jadi udah ni sabanti me berokan mangan wate gajah ugle susah wate gua ino mangan wate gua susah wate gam rezeki. Ternyata Allah Taala kadang-kadang dicoba katanya. Gebi katanya perumuh yang hanagan, yang beruakai, yang jiat ke susah katanya dalam hidup, tapi Allah gepelebih katanya orang yang lain. Jadi kan berarti pilih si urinang yang beruakai, hana tergedi. Kalau dah pilih-pilih si merumpak nyan jatah katanya. Kagak bersabarlah. Sabar katanya dalam jalan hidup pasti Allah akan lebih kelebihan kepada kita katanya. Yang kena coba kesabaran katanya. Miau dina udah tahu agak akai lumpuh sahaja teman. Mudah katanya ulah udah. Yang kinan kena uji kesabaran. Yang empat contoh Nabi Yunus. Tiap terhurung 3 caci maki. Tiap terhurung 3 ide Nabi Yunus. Maka akhirnya kena pegah di Nabi Yunus alaihi salam yang ke bahawa yang merupakan siksaan Allah kelong gepe segera hana gesiksa idih di uro akhirat. Wa fi sabri ala dzalika riyadhatun nafsi wa kasrul ghadabi wa tahsinul khalqi fa innal munfarida bi nafsihi awil musyariku liman hasuna khalquhu la tatarashahu minhu khaba'ithun nafsil batinah
la tankashifu bawatinu uyubihi fahaqqa ala saliki tariqil akhirah ay yujarriba nafsahu bitta'arrudi li amsali hadhihi al-muharrakat wa'tiyadu sabri 'alaiha lina'tadila akhlaquhu wa tartada nafsuhu wa yasfu an sifatiz zamimati batinuhu wasabru 'alal 'iyali ma'a annahu riyadatun wa mujahadatun takaffala lahum wa qiyamun bihim wa ibadatun fi nafsiha. Artinya, dan adalah sabar atas yang demikian itu, yakni di dalam sabar atas kesusahan yang disakiti oleh istrinya itu dan kesusahan mentadbirkan akan ahlinya dan anaknya dan kesusahan memeliharakan yang demikian itu, iaitulah riyadhah yang melawani bagi diri dan memerangi akan dia dan memecahkan bagi marahnya dan membaikkan akan perangainya dan membaikkan akan tabiatnya dan sifatnya, karena bahwa sendiri dengan seorang diri atau bersekutu bagi seseorang yang baik perangainya, yakni bercampur dengan orang yang baik perangainya atau dengan istri yang baik perangainya itu, tiada dinyata dari dirinya itu segala sifat kejahatan yang di dalam batin, yakni tiada nyata segala sifat yang kejahatan yang di dalam hati, dan tiada terbuka segala aibnya di dalam batinnya, yakni di dalam hatinya. Maka sesungguhnya yang terlebih hak atas orang yang salik tarik akhirat, yakni orang yang menjalani tariqah yang manfaat di dalam akhirat itu, bahwa mencoba ia akan dirinya itu dengan mendatangi bagi seumpama ini yang menggerakkan akan tabiatnya dan dibiasakannya akan sabar atasnya supaya adil perangainya itu, yakni hingga berperangainya itu, dan supaya riyadah nafsunya suci ia daripada segala sifat yang kecelaan yang di dalam hati. Jadi apabila na katanya perumuh tu yang berakal, hanagat tabiat, hanagat akhlak, nya merupakan sebuah cobaan bagi katanya, maka inan ke getes kesabaran katanya, getes kesabaran katanya, getes perangoi katanya, getes tingkah laku katanya. Jadi yang gara-gara perumuh tu berokannya nampak raw katanya asli. Menya perumuh katanya god atau sirau atau hana tam kawin, nyo kejahatan-kejahatan yang di dalam batin katanya hana deh katanya sirau pemarah, hana nampak katanya kesabaran. Maka hana deh katanya. Jadi god hana god sirau urang yang kuatai gemengan. Ci gemengan ngau urang bro. Nah god kayan pu hana god. Menya gemengan ngau urang bro, gonyan pi saban lagi urang bro. Nya berarti saban ti dra yang urang yan. Nah, yang keino untuk tanilai siroro urang. Kan ga siroro urang gara-gara sabi gagad ge hanati ya. Wate saat menghadap ke pengemprumuh tiang bro. Allah berfirman dalam katanya wal qadidi wal qadibina, ngayutun amarah. Allah keperintah katanya ngayu sabar. Allah keperintah katanya untuk menjadi seorang pemaaf. Allah keperintahkan katanya untuk mendidik orang. Nyan saat perumuh katanya hanagatnya, di saat perumuh katanya dicaci maki ya. Yang kinan deh, nah tak amalkan lagi perintah Allah, sabar. Nah tak amalkan katanya hanaje kesira pemarah. Jadi minta mengan perumuh yang gatnya ada yang hanadih mendung. Jadi pikir dia orang dia gat. Padahal yang hakikat yang hana termasuk orang yang God menantingan tu yang di saat tamungan ngau yang bro, di saat orang menyakiti katanya nyangke untuk God perangai katanya. Inan nampak ji nah God katanya
Tengok hana ada pura tegang hana yang deh taga mendu. Tapi yang hakikat gan hana ada pura ada di sisi Allah yang untuk nampak yang ke pada saat tengok berhadapan dengan orang-orang yang perangai. Maka dipegah orang kitabnya sepatutnya orang yang taat, orang yang menempuh jalan akhirat dia tes ke perangai kita nyo. Ya, puak ke perangai kita nyo gad adapun perangai kita nyo hana gad. Menanzid ya, di dalam kita nyo susah bak tadi di isteri, susah bak tadi di anak. Ya, yang kinan na sabar kita nyo butai-butai ikhlas bak tadi di hana pe ada di pi kagad di anak kita nyo. Perumah kita nyo hana pe ada perkasa puak pi kagad. Ya hana deh le kita nyo. Puana berjiwa besar untuk mendidik puhana. Hana deh katanya. Cuma kapadum go ada pegah na bosan tu ada pegah-pegah yang dalam. Nah, karena yang hakikat kebaikan adalah daripada Allah. Nah. Yang kian berarti nyan untuk tahu kita yang pu ke hurung gad, pu ke hurung hana gad. Kan tapi gad tu. Yang kuatai berhadapan dengan orang yang hana sesuai dengan keinginan kita tanya. Maka nepegah yang sepatutnya orang yang menempuh jalan akhirat, orang yang rencana to dengan Allah yang getes jiwa kau yang lagi yang di saat berhadapan dengan yang lagi yang rupa. Di saat berhadapan dengan keburukan yang kiban kondisi kita yang Nampak. Jadi hak bata didik perumo, hak bata didik anu nyan sebagai riyadhah, sebagai latihan bagi kita yang sebagai latihan bagi kita untuk mencapai kebahagiaan urang akhir, sebagai latihan bagi kita untuk lawan jiwa kita yang buruk yo. Untuk latihan lawan jiwa kita yang hanaganyo puhai lawan. Nah tilihnya puhana, mia berarti dia jiwa dia hanagat lah. Dua ga dah pegang hai peti ke bamnai ke di. Jadi dengan berhadapan dengan orang yang hana sesuai yang dia nyo kan nampak sifat kedanya yang sebenarnya. Teka pemarah, berarti hanaga ada yang orang pemarah. Berarti hai dah sabar, berarti hanaga bagi dia, berarti dia kan orang yang sabar. Nya sirau ada, hana ada sabar dengan sabar aman lumpuh. Bermula sabar atas kesusahan iyal itu, yakni kesusahan istri dan anak itu, serta bahwa ia melawan nafsu dan memerangi akan dia itu, yaitu memeliharakan mereka itu dan mendirikan dengan hak mereka itu, maka yaitu pula ibadah pada diri sabar akan kesusahan istri dan anak itu, yakni sabar yang demikian itu yaitu ibadat yang sebenar-benar ibadah yang mustaqil. Sabar terhadap bro akai anak, sabar terhadap bro akai promo, sabar bak tabimbing anak ngam promo habis wate-wate tu nyan merupakan ibadat. Bahkan ibadat lebih kuat daripada ibadat-ibadat yang lain. Sabar terhadap musibah yang berbeza Allah. Karena dalam sebuah hadis memperhatikan Imam Sayyidina Ali karamallahu wajhah sampaikan as-sabru ala salasatin. Sabarnya nak terbagi le. As-sabru ala ta'an. Nah sabar dia ta'an. Man sabara ala ta'an, barang siapa yang sabar di atas ta'an, falahu mi'atu darajatin. Bagi orangnya gerempok 100 derajat. Yang sabar di atas ta'an. Hek bata beda subuh, hek bata meratib, hek bata dua ba majlis ilmu. Yang kesputrakan segala yang kitanya kerjakan untuk ibadat yang je keberat, yang mandum
merupakan ibadat. Fahala sertuh derajat. Yang kedua, as-sabru anil maksiat. Sabar daripada mengerjakan maksiat. Na urang keung dayo hana ruda poh nya. Na urang cok ata dayo ta maafkan. Nyan he ti pada maafkan atra dayo ka cok li urang ta maafkan li dayo. Nyan sabar. Hana tak kalian perbuatan-perbuatan yang haram, hana tak lakukan zina, hana tak lakukan cumbu-cumbu, hana tak lakukan mabuk ladum hawa anak-anak muda aku mabuk, tapi sabar daripada perbuatan mabuk, sabar daripada menyakiti yang lain, sabar daripada maksiat. Nyan man sabara anil maksiyah, barang siapa yang sabar daripada berbuat maksiat, falahu situ mi'ati derajatin. Allah akan nabi fahala di atas taat mano nartuh derajat. Sabar di atas daripada maksiat, na fahala nartuh derajat. Yang kelima, sabru alal musibah. Sabar di atas musibah. Jadi mia sabar di atas musibah, nyan falahu ajrun bi ghairi hisab. Allah akan nabi fahala kurunyan dengan tanpa hisab. Jadi hana hisab. Jadi nyan lebih tinggi lau. Makanya sabar terhadap akhlak ane tu, sabar terhadap akhlak perumoh tu, sabar bak tadidi ane dan perumoh ni lebih berat daripada perumoh orang lain. Nyan juga merupakan ibadat. Lebih tinggi lau ibadat ni. Jadi baik kecewa ada yang baik tak kembrang apa kan. Nanti ala lom koin kata lom bekepah depan kahana apa hana baik ketepu ni. Bersyukur mendang kepada Allah tak bimbing dan tak didik katanya. Sabar. Mau ditakalan para anbiya dan para orang-orang yang jero hawai selalu orangnya mencoba dengan perumoh yang buruk. Selalu bercoba dengan keburukan daripada perumoh. Oh yang lebih dari Allah dia perumoh yang salih. Alhamdulillah. Tadi dia anak dia betul-betul. Jadi bejet ke kedanya tak biarkan keluarga. Bejet ke orang yang menyia-nyiakan anak dan keturunannya bahaya. Yang juga ibadat. Ya perlu niwati kadang. Kata Imam Al-Ghazali rahimahullahu ta'ala, fahadhihi minal fawaidi walakin la yantafi'u biha illa ahadur rajulaini, imma rajulun qasadahul mujahadah warriyadah wa tahzibul akhlaq likaunihi fi bidayati tariqi fala yab'udu an yaraya hadha tariqa fil mujahadati wa tartada bihi nafsuhu. Artinya maka inilah daripada setengah daripada faedah, yakni bermula sabar atas kesusahan beristri dan kesakitan yang disakiti oleh istri itu, yaitulah setengah daripada beberapa faedah berkahwin. Tetapi tiada dapat manfaat dengan dia melainkan salah suatu daripada dua laki-laki, yaitu ada kalanya laki-laki yang ada kasarnya itu akan memerangi akan nafsunya dan melawan akan dia, dan ia hendak menyucikan akan perangainya yang kejahatan di dalam hati, karena adalah permulaan jalan kepada Allah Ta'ala. Maka tiada dijauhi bahawa ia melihat akan sabar atas kesakitan berkahwin dan kesusahannya itu jalan di dalam memerangi akan nafsunya, dan dapat suci hatinya dengan dia, dan jadi baik perangai yang dengan dia akan dirinya. Nyan merupakan salah satu faedah daripada nikah. Faedah daripada nikah untuk gedanya bisa bersabar terhadap perangai perumoh dan anak gedanya.
bisa sabar dalam membimbing dan mendidik perumoh dan anak, sabar dalam gedanya mencari nafkah. Nya faedah. Akan tetapi adanya hana manfaat apabila gedanya tidak bersabar. Hana arti tam kawin, bahkan tam kawinnya je kemalapetaka bagi gedanya apabila tidak sanggup bersabar. Gara-garanya gedanya tamah dosa, kan tamah pahala, tamah dosa. Dosa hana sabar dengan perumoh, dosa mencaci maki perumoh, dosa ngan gara-gara legnya tak sia-siakan nafkah perumoh. Yang tanda jiwa katanya golong berperangai dengan perangai yang baik. Jadi katanya baru manfaat hanya bagi orang-orang yang untuk gedes jiwa goyan. Rencana legnya dan perangai katanya pugal pohana mengkawin. Bang kata mengkawin inan nampak asli. Perangai katanya pukul orang yang gad, pukul orang yang hana gad. Kiban dalam ta jalani udip bersama keluarga. Sekian faedah di antara faedah keluarga. Jadi untuk bersabar. Maka mendung siapa saja yang tetap harus dalam keluarganya tak utamakan sabar. Mangan menjadi amal ibadah. Mana pun dosa ti uro, nyan ti uro nam pada ungga sapo dosa, tiga pajoku tiga dosa. Ada tak cuma ru tapi, tiga rumah tiga dosa. Urina pi menanti tiga gua suami tiga berdosa. Nadam kawin kali 50 tahun, nada dum bilang ni dosa ada. Yang golongan ada golongan rumah ada dengan golongan Allah lah. Nauzubillah semua nauzubillah. Maka dia harus benar-benar hati-hati dia dalam jalani hidup hidupnya. Baik salah, mia salah jalan untuk menuju surga, jad ke ta'alikan menjadi jalan untuk menuju neraka. Nauzubillah. Wa amma rajulun minal 'abidina laysa lahu sayrun bil batin wa harkatun bil fikri wal qalbu innama amaluhu amalul jawarihi bi salatin aw hajjin aw ghazwin aw ghairihi fa amaluhu li ahlihi wa auladihi bi kasbil halali lahum wal qiyamu bi tarbiyatihim afdalu lahu minal ibadatil lazimati li badanihi allati la yata'adda khairuha ila ghairihi. Artinya, dan ada kalanya laki-laki yang ada ia daripada abid, yakni orang yang berbuat ibadat yang zahir jua, seperti sembahyang, naik haji dan lainnya daripada ibadat yang sunat. Padahal tiada baginya berjalan dengan ibadat yang batin, dan tiada baginya bergerak dengan berfikir dan dengan cita hati, dan hanya saja adalah amalnya itu amal anggota, dengan mengerjakan sembahyang atau naik haji atau berperang sabilillah dan lainnya daripada segala ibadat yang zahir. Maka amalannya itu bagi ahlinya dan segala anaknya dengan berusaha menghasilkan akar rizki yang halal bagi mereka itu, dan berdiri ia mentarbiyahkan mereka itu, serta sabar ia akan kesusahan yang demikian itu, yaitu afdal baginya daripada berbuat akan segala ibadat yang lazim bagi badannya, yang tiada berlaku kebajikan itu kepada lainnya. Jadi adakala di antara manusia yang udah punya ibadat tapi sembahyang, puasa, haji, ja umrah, muprang, bak fisabilillah, kau ibadat tapi lah udah punya. Hanya kehanagat ke. Tapi igonya ibadat yang dilakukan sehari-harinya hanya bermanfaat gerok-gerok. Hanya dan yang gonya lakukan hanya ibadat zahir. Sedangkan batin gonya yang golong teruji.
batin gonyan golong teruji. Tetapi orang yang na perumoh na di dalam gejalani udipnya adalah dia minta rezeki bamba. Gedubir dia minta harta yang halal. Sabar goyan. Demi untuk mendapatkan harta yang halal. Yang jauh lebih god daripada orang yang muno. Karena orang muno golong teruji goyan. Sembahyang, puasa, ibadah kadang golong kawin, bangun kawin mandung tinggai. Nya ketanda tak berokang golong gepai. Golong teruji. Haya ke haya tapi golong teruji. Tapi orang yang kali keluarga menyukses nyan tanda orang yang kali teruji. Jadi batin goyan ka bersih. Bagi amita yang halal, bagi didik perumo, bagi didik kemudian sabar dengan perangai dan isteri. Le urang muno yang sembahyang puasa tok nyantok kan. Dan urang yang kedua sanyo manfaat leh kerog bagi perumo. Leh kerog manfaat bagi anak dan keturunan. Maka pegah ni Nabi nyele munggali nyo yang lebih afdal. Orang yang nak perumoh dia minta nafkah susah lah mudib sabar nyan ibadat gonyan lebih ke daripada orang yang umrah, ibadat orang yang puasa, ibadat orang yang tapi-tapi sembahyang. Karena yang belum teruji kan. Jadi sedangkan orang yang keduanya orang yang kali teruji. Nyan baru nampak dah orang yang gad, dah orang yang hana gad. Di berkahwin terlebih afdal bagi orang yang dua ini karena kasat laki-laki yang pertama itu mujahadah dan riyadhah, yakni memerangi nafsunya dan melawan akan dia, dan lagi berkehendak menyucikan akan dia. Dan Allah kasar laki-laki yang kedua itu yaitu mengusaha akan rezeki yang halal bagi ahlinya, yakni ibadat yang mutaaddi. Tanya pada minta nafkahnya ibadah katanya bukan kerodok ke anak dan perumoh. Maka lebih afdal orang yang kedua tanya ketimbang dengan orang yang pertama. Wa amar rajulul muhadzabul akhlaq imma bikifayatin fi aslil khalqah aw bimujahadatin sabiqah idza kana lahu sayrun fil batin wa katun bi fikril qalbi fil ulumi wal mukashafat fala yanbaghi ay yatazawwaja li hadzal ghardi fa inna riyadata huwa mukfi fiha wa ammal adatu fil amal bil kasbi lahum fal amal ala al iyali afdalu min dhalika li'annahu aidan amalun wa fa'idatuhu aksaru min dhalika wa ammu wa ashmalu lisairil khalqi min fawaidil kasbi 'alal 'iyal. Artinya, maka adapun laki-laki yang telah suci perangainya daripada sifat kejahatan dan telah bersifat ia dengan segala sifat kepujian di dalam batin, yakni di dalam hati, ada kalanya sucinya itu dengan memadalah pada asal perangainya yang baik dengan asal kejahatan, atau adalah sucinya itu dengan sebab mujahadah yang terdahulu daripadanya apabila ada baginya perjalanan di dalam batin dan gerak dengan fikir di dalam hati, yaitu yang menjalani ilmu tarikat dan ilmu mukasyafah, maka seyogyanya jangan ia beristeri karena kasad ini, yakni karena kasad mujahadah dari riyadhah
seperti kasar laki-laki yang pertama yang tersebut dahulu itu, dan karena kasar mengusaha ia akan rezeki yang halal bagi ahlinya seperti kasar laki-laki yang kedua itu. Dan hanya sesungguhnya hendaklah kasarnya itu yaitu mengikut sunnah Nabi, atau kasar mengusaha ia anak yang saleh seperti yang tersebut dahulu, yaitu dalam asar Sayyidina Abdullah bin Mas'ud dan Sayyidina Mu'ad bin Jabal dan Sayyidina Umar bin Khattab radhiyallahu an. Karena riyadhah dan mujahadah itu telah memadalah ia di dalamnya. Jadi adapun orang yang memang kagak perangui, anak perlu kawin li yang tu tes, kalau teruji peranguinya tergedi anak kawin je. Tapi tergedi kawin gak tid dengan tujuan untuk mendapatkan anu yang saleh, yang gak tid bagi orinya, atau untuk mengusahakan daripada harta-harta yang halal. Jadi le faedah menikahnya. Jadi untuk tauji jiwa katanya kagak perangui. Oh kagak perangui jiwa katanya. Kagak tujuan ji untuk merempak anak yang saleh. Adapun berbuat ibadat yang mutaaddi di dalam beramal dengan mengusahakan rezeki ya bagi ahlinya itu, maka yaitu mengusaha ia ilmu tarikat dan ilmu mukasyafah itu afdal daripada yang demikian itu, karena bahwasanya ilmu tarikat dan mukasyafah ini pun amal yang sebesar-besar ibadah yang mutaaddi, dan faedahnya itu terlebih banyak daripada yang demikian itu, dan terlebih am dan terlebih melengkapi bagi segala makhluk daripada faedah mengusaha rizki bagi ahlinya dan ayalnya, yakni segala isi rumahnya. Jadi yang penting bagi kita adalah untuk lawan nafsu. Ini yang penting pun pokok. Untuk tak pegat perangai-perangai yang ged. Yang tujuan daripada adanya udip berjeroh perangai bertalawan nafsu. Cuma apabila dia kai talawan nafsunya ada anak kawin anak puang. Tak tempuh juri jalur ibadat ilmu mukasyafah kan, ilmu tarikat, amalkan tarikat uro-uro malam. Hanya lebih agak sih mungkin. Tapi apabila anak mungkin kagak tak tempuh jalur menu ibadatnya. Tak jalur menu yaitu tak kawin dan tak hasilkan rezeki yang halal, tak didik dan tak bimbing keluarga. Minyak dia kaji angin mendang. Jadi tak kawin karena nanu tak usahakan anak dia yang berjalan yang saleh. Tak bimbing tak didik, titip roh dia tak minta rezeki yang halal. Tak jaga roh terbacu daripada dosa, tetru kata semayang, aku tai pada yang kajian, dunan matang tak muda dunianya kajian dan tak meninggal. Dan kata Imam Al-Ghazali rahimahullahu ta'ala, fahadhihi fawaidun nikahi fid din allati biha yahkumu lahu bil fadilah. Artinya maka segala faedah berkahwin, yakni segala faedah yang tersebut dahulu itu, yaitu dalam mendirikan agama yang dengan dia dihukumkan bagi berkahwin dengan kelebihan. Adapun kebinasaan berkahwin itu maka yaitu 3 perkara. Yang ada yang kami sebutkan ilikun adalah merupakan faedah daripada mengeluarga, faedah daripada mengkawin, kelebihan daripada mengkawin puak untuk talawan nafsu katanya, untuk memperbaiki perangai katanya, untuk bisa mencapai pahala kesabaran. Jadi ada musibahnya kadang-kadang gak sih bagi kita ya. Ngetes kesabaran. Hana musibah, hana menempa pahala sabar katanya. Hana musibah sapu, dia katanya aman, tenang, puyang perlena, urinang gak akai, harta pina, tajak berangka hobi, mandurun dihormat. Hana pahala sabar katanya. Tapi tinggal-tinggal senang kali susah, tinggal-tinggalnya kali na masalah. Jadi dengan gara-garanya kata capai pahala
sabar. Yang makaji kecoba hamba Allahnya di dunianya kecoba oleh Allah. Para anbiya tidak gawai kecoba. Berarti lebih para anbiya karena sabar. Semakin raya pangkat jabatan kenabian lagi Nabi Muhammad istimewa kan karena berat susah dalam menjalani hidup, dekat cobaan. Jadi benci dengan musibah. Hai kan tak belakang berjauh daripada musibah. Tapi wate katruh musibah wate bagi ilham dari Allah dalam hati dia kesabaran. Jangan ada. Adapun kebinasaan berkawin itu maka yaitu 3 perkara. Munakah kelebihan berkawin? Kebinasaan gara-gara dalam kawin. 5 macam binasa. Pertama, bahwa tiada mudah atasnya memberi belanja akan istrinya daripada harta yang halal, padahal wajib atasnya itu nafkah, atau adalah ia lemah daripada menuntut rizki yang halal. Maka karena bahwa rizki yang halal itu tiada mudah menghasilkan akan dia oleh kebanyakan manusia, maka adalah berkawin itu sebab yang meluaskan di dalam menuntut makanan yang haram. Istimewa pula pada zaman sekarang ini, dan di dalam itu membinasakan dirinya dan membinasakan ahlinya, dan adalah ghalib orang bujang itu sejahtera daripada demikian itu. Jadi untuk tak minta rezeki yang halalnya kan barang mudah. Pulang zaman-zaman leweknya sulit. Apalagi orangnya riba mantabahnya yang kaimeh. Terus gampung kaimeh riba. Utang peng 1 juta, bayar 1 juta. Tengah. Kau orang baju ribanya orang kaya kan. Pembisnis rayus. Ino katanya muka saka, muka boh mana? Katanya ino muka kue ya, ka pajuh riba. Kan buat mudah dalam mencari rezeki yang halal. Ini pegah li mengwadali, apalagi damun lawiknya. Jadi pada saat dia katanya payah bata minta rezeki yang halal, kadang-kadang punya peluang untuk mendapatkan rezeki yang haram. Tak pajuh tu deh. Tak puas keluarga nyan 2 buah rusak. Leh rusak ro perusak orang lain dong. Benar kebaikan. Jadi mihana dah mengkawin tanya tok yang rusak. Ngan ro tok tengok tanggung jawab dengan Allah. Uronyo kata tamah lom. Nah tanggung jawab belum makanan yang tabikan. Jadi katanya tukang perusak keturunan. Maka berhati-hatilah. Maka ada pedih udip, ada fed bak tamu udip, ada dek tu dit makanan di rumah yang penting halal. Arti yang haramnya hai tak tanggung jawab dengan orang kira. Pulang kata bi kepada dumboh keturunan tu. Alian ada kubah harta mati dia pakai lam dia ni bilam keturunan uyupnya. Harta orang lain, harta gop, harta riba yang ini. Nyo salah satu hal yang bisa binasa akibat daripada perkawinan. Maka yang urinang yang ragun pada didi. Tadi di anak-anak tu yang inang pegah ya, bet tiga tak tuntut nafkah bak suami karena gara-gara 3 ketuntut le urinang je ke penyebab suaminya yang minta harta yang haram. Ipu ada kenan na keturunan haram, na darah haram. Maka siga-siga tu dalam neraka. Maka hana pun dapat sembahyang. Karena pakai jut anak katanya dari yang haram. Perumah katanya pi dari darah haram, ipajuh lam makanan darah haramnya le anak katanya. Maka Rasulullah nabagah kullu lahmin nabata minal haram fannaru aulabi. Setiap daging yang tumbuh daripada harta yang haram, maka neraka jahanam itu lebih layak. Maka haitim sembahyang
tayu berumah haiden sembahyang, tayu bana haiden sembahyang, tayu biro debar sembahyang. Si arah udep katanya si untuk sebagai asal apa neraka karena haram mendung dalam tubuh. Nauzubillah. Mihana tak mungkin dan nyoto nyoka tahu urun-urun lain dalam neraka. Yang kepada didi anak. Maka Asma zamannya pada saat kena perkahwinannya ke pesan hanya igata kata tubid dari kasih sayang ayah kepada tirauragam yang broken hana tatrisa uragamnya, maka tak jaga beget kedhana sehat Asma ya, ke Asma Abu Bakar bin ke Asma anak Abu Bakar dan kata tamangan dengan tirolintu baru yang katanya bantan mantap beda ngurunci tu broken katrip ka saja urunci ka kata ya, maka ibarat kata tamang lam sangkar maka miurang agamnya benci ke untuk kata putau maka beda putau pada saat goyan galak ke bata putau maka kata putau ya, menanlah nasihat-nasihat daripada Asma, tak jaga nari, tak jaga segala sesuatu bena yang menyakiti suami. Nyambang kena nasihat le siroma kepada anak. Ini lain nasihatnya bela kacau yang water hana le peng. Kajuk kelum-lum kena dua anak. Ya kamu masih bahaya dia. Anjir lagi kan. Ha? Pusit tak didik anak dia begat. Baik fikir ke dunianya hana dream yang sempat uka na bala tiga terus kabeh teman-teman. Pulang dunia ke akhir. Jadi yang berlaikannya saya tak didik orang untuk mendapatkan akhirat. Baik tak jermuskan anak-anak dia kepada kehinaan di nanggro akhirat. Menang nasihat. Tak jaga kata anak. Ya, sebab lakonnya hanya ban menteng tak berkenal dan orang lain hanai pemaah lagi pemaah yang orang si dia ada bro akai ping pemaah pi yang suami kalau ndai pemaah menang nasihat Asma kepada anak pada saat ge perkahwin anak Asma yang kebinasaan yang pertama payah tad ni katanya bak tamita harta yang halal ngan sebabnya jid ke tamita haram roh tajuk makanan haram ke perumoh roh tajuk makanan haram ke anu maka akhirnya perumoh dengan anu gara-gara katanya beli harta yang haram tamang neraka haitim sembahyang haitim ibadat panitim melawang tubuh daripada harta yang haram. Maka ada susah tad batamita harta ada tak mude pi ada tak denda pi yan baju tak denda tapi hana buah asai halal orangnya je tak denda katanya pi padum thun ukayan dekat Tuhan katanya karena harta daripada harta halal anak katanya nyan akan gebi kebaikan oleh Allah karena tadi daripada harta yang halal. Mereka didik daripada harta yang haram memang mangan pada puah mangan baik paju pada puah mangan baik paju mangan senang lau memangan hanya pada thun wadah raya jih tinggal jid ke malapetaka katanya kan sekedar di dunia sampai uruh akhirat akhirnya anak katanya menjadi panjuri menjadi orang kena narkoba penjuri yang baru tingkat ni kampung cok harta kau di kampung yang kerja ke pejabat korupsi yang kerja ke orang di kantong yang kerja ke pula ilmu menurutnya yang penting arah udibji selalu untuk mendalimi orang lain ni pada dasar harta yang pertama wa fil khabar dalam hadis annal abda la yuqafu 'indal mizan wa lahu minal hasanah amsalul jibal fayus'alu ar ri'ayati 'ailatihi wal qiyami bihim wa 'an malihi min aina iktasabahu wa fima anfaqahu
hatta yastaghriqa bitilkal mutalabat kullu amalihi fala tabqa lahu hasanatun fatunadil malaika hadzal ladzi akala iya lahu hasanat fid dunya warta hanal yawma bi'amalihi. Nah, hadis artinya adalah tersebut dalam hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam bahwa ada seseorang hamba Allah diperhentikan pada dekat mizan. Tengok nak urang cukup le amalan urang akhirat. Tumpuk lagi gunung. Pada terus kenan bak timbangan amal diupi oleh deng lek dia. Deng lek. Nya amal kata cukup jai ko amal kebaikannya. Dan dekat neraca pada hari kiamat. Dan adalah baginya daripada beberapa kebajikan seumpama bukit yang besar. Kemudian maka ditanya akan dia daripada memeliharakan ahlinya, daripada berdiri dengan mentarbiyahkan mereka itu, dan ditanya daripada hartanya, dari mana ia mengusaha ia akan dia, dan pada apa ia membelanjakan akan dia, hingga habis segala amalnya yang kebajikan dengan tuntutan balas bagi kejahatannya itu. Maka tiada ditinggal baginya satu kebajikan jua. Maka menyeru malaikatnya ini, berteriak ia di hadapan orang banyak dengan katanya, inilah orang yang dimakan akan segala kebajikan itu oleh iyalnya, yakni oleh ahlinya di dalam dunia, dan tergadai ia pada hari ini segala amalnya. Jadi bertanya untuk apa-apa amalan mana be guna. Bertanya kata nak keluarga, nak didik, nak bimbing keluarga, nak ahli, mandung tak nak tanya. Kemudian harta dipane, tak usaha, kemudian hodame, getanya mandung-mandung. Ternyata wate getayangnya menokop le kebaikan, sembahyang, puasa, sedekah, hartanya, haji, nak padungga, umrah, padung-padungga tiga. Sudah wadah katanya musaboh dan tinggal kebaikan. Mandum kebaikannya adalah kapayah tanggung atas kejahatan. Dumna kejahatan nganu, payah tanggung mandum dekoyan. Dumna keburukan yang kubut. Maka akhirnya koyan urang termasuk urang-urang yang bangkrut. Kita manglah urang-urang yang bangkrut urang akhirat. Amal menau begunung rupanya wadah periksa saboh hanja ke amal musaboh pi. Mandumnya merupakan kejahatan akibat menyia-nyiakan keluarga. Kerana malaikat, perdana malaikat nyangkanya orang yang dipajuh amal li keluarga. Nyangkanya orang yang dipajuh kebaikan amal cukup le muno kabeh ipajuh li keluarga. Gara-gara muno gebiarkan anak ngan rumah. Angka baik dia tapi harta gaji hidupnya itu, tapi segala apa yang dibutuhkan, tapi ji yang pajuh amal katanya orang akhirat, ji yang tukang pajuh bina kebaikan katanya orang akhirat. Akhirnya katanya kecampakkan dalam neraka jahanam. Naudzubillah. Maka hati-hatilah katanya yang kena anak dan rumah beda fikirkan selesai lah udah berdaya. Ya, daripada minta rezeki, daripada atas sia-siakan wate, harus pergunakan wate kenong untuk mendidik dan membimbing keluarga. Baik sampai rumah maksiat kepada Allah. Hai bebena mampu, yang bitaufik Allah, tapi tugas kita yang bimbing dan didik, arahkan. Jaga makanan, bebe mampu tak jaga. Kajiannya ni, wallahu a'lam bissawab. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين حمدا يوافي نعمه ويكافئ مزيده يا ربنا لك الحمد ولك الشكر كما ينبغي لجلال وجهك الكريم وعظيم سلطانك اللهم صل وسلم على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين
اللهم إنا نسألك رضاك والجنة ونعوذ بك من سخطك والنار اللهم إنك عفو كريم حليم تحب العفو فاعف عنا يا كريم اللهم أحسن عاقبتنا في الأمور كلها وأجرنا من خزي الدنيا وعذاب الآخرة اللهم اغفر لنا ذنوبنا ولوالدينا وارحمهما كما ربيانا صغيرا لمشايخنا ولأستاذنا ولمعلمنا ولمن حق علينا ولجميع المسلمين والمسلمات المؤمنين والمؤمنات الأحياء منهم والأموات برحمتك يا أرحم الراحمين اللهم علمنا بالعلم وزينا بالحلم وأكرمنا بالتقوى وجملنا بالعافية اللهم افتح علينا فتوح العارفين ولا تفتح علينا فتوح الجاهلين اللهم فقهنا في الدين وعلمنا التأويل برحمتك يا أرحم الراحمين ربنا آتنا في الدنيا حسنة في الآخرة حسنة وقنا عذاب النار صلى الله على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وبارك وسلم والحمد لله رب العالمين